Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Putri Vidya Adhania akan menyampaikan bagaimana penerapan Hifdzul Bi'ah dalam fatwa KUPI tentang haramnya melakukan kerusakan lingkungan akibat sampah. Pengelolaan sampah di Indonesia menjadi masalah aktual seiring dengan semakin meningkatnya tingkat pertumbuhan penduduk yang berdampak pada semakin banyak jumlah sampah yang dihasilkan. Sebuah studi global menyatakan bahwa Indonesia adalah negara terbesar kedua di dunia yang menyumbang sampah plastik ke laut. Hal ini dikarenakan banyak sampah kantong plastik tidak sampai ke tempat pembuangan dan hanya sedikit yang didaur ulang, sehingga banyak sampah kantong plastik tersebut berakhir di saluran air, sungai, sampai akhirnya ke laut. Nah, permasalahan sampah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab individu suatu negara, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh umat manusia di dunia. Dalam bidang fikih, segolongan orang memahami fikih hanya sebatas ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Akibatnya, fikih yang berhubungan dengan fenomena sosial seperti fikih lingkungan masih terabaikan. Padahal, dalam konteks krisis ekologi saat ini, fikih lingkungan menjadi sangat penting. Melalui fikih lingkungan, perlu ditanamkan kepada masyarakat sebuah keyakinan bahwa membuang sehelai sampah ke tempatnya atau menyingkirkan duri dari jalanan itu adalah ibadah. Melalui fikih lingkungan juga perlu ditanamkan kepada masyarakat sebuah keyakinan bahwa berjualan di atas trotoar itu termasuk mengambil hak para pejalan kaki yang diharamkan oleh agama. Hal ini pula yang menjadi perhatian di kalangan penggagas fikih lingkungan. Sebagian kalangan menawarkan rekonstruksi Durriyat al-Khoms dengan memasukkan Hifdzul Bi'ah dikarenakan krisis lingkungan yang semakin parah. Hal ini pula yang mendorong KUPI atau Kongres Ulama Perempuan Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa melakukan kerusakan lingkungan adalah haram. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sejarah KUPI. Kongres Perempuan Indonesia pertama dilakukan pada tanggal 22 sampai 26 Desember tahun 1928 di Jogja, menjadi dasar setiap tahunnya Indonesia dirayakan sebagai Hari Ibu. Dari Kongres Perempuan Indonesia pertama itu menghasilkan keputusan didirikannya Perikatan Perempuan Indonesia atau PPI dengan tujuan sebagai sarana aspirasi perempuan dalam konteks budaya kolonial tanpa terlibat dalam organisasi politik. Setelah 89 tahun dari Kongres pertama, tepatnya pada tahun 2017, Kongres Perempuan muncul kembali menggunakan framework Islam, yaitu menjadi Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI, yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islami Cirebon. KUPI memiliki tujuan untuk menghadirkan sosok perempuan sebagai subjek aktif otoritas keilmuan Islam dengan mendapat posisi simetris dengan laki-laki. KUPI hadir sebagai wujud gerakan afirmatif untuk menampilkan ulama dari kalangan perempuan. Kemudian, Kongres KUPI pada tahun 2017 ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama, mengakui dan mengukuhkan keberadaan dan peran ulama perempuan dalam kesejarahan Islam dan bangsa Indonesia. Yang kedua, membuka ruang perjumpaan para ulama perempuan tanah air dan dunia untuk berbagi pengalaman tentang kerja-kerja pemberdayaan perempuan dan keadilan sosial dalam rangka membumikan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Yang ketiga, membangun pengetahuan bersama tentang keulamaan perempuan dan kontribusinya bagi kemajuan perempuan dan peradaban umat manusia. Dan yang keempat, merumuskan fatwa dan pandangan keagamaan ulama perempuan Indonesia tentang isu-isu kontemporer dalam perspektif Islam rahmatan lil alamin. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana Hifdzul Bi'ah itu menjadi penting dengan menganalisis fatwa KUPI tentang haramnya melakukan kerusakan lingkungan akibat sampah. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa fatwa KUPI tentang haramnya melakukan kerusakan lingkungan berangkat dari masalah sampah yang sudah sulit untuk diatasi dan apabila dibiarkan terus-menerus maka akan berakibat buruk bagi manusia dan alam semesta.
Kemudian pada Kongres KUPI tahun 2022 pada tanggal 26 November, perwakilan dari Pondok Pesantren Anukoyah yaitu Bapak Muhammad Khotibul Umam menyampaikan bahwa semua pihak wajib mengelola sampah sesuai kemampuan dan kapasitas masing-masing. Terutama pemerintah wajib membangun kesadaran warga akan bahaya sampah dan memberikan edukasi pengelolaan sampah yang paling sederhana. Nah, kemudian pada pertemuan ini maka disampaikanlah fatwa KUPI tentang haramnya melakukan kerusakan lingkungan. Fatwa tersebut berbunyi, hukum pembiaran kerusakan lingkungan hidup akibat polusi sampah adalah haram bagi pelakunya langsung dan makruh tahrim atau mendekati haram bagi orang yang tidak mempunyai wewenang. Nah, dalam mengeluarkan fatwa, KUPI menggunakan landasan mubadalah. Kata mubadalah bisa diartikan sebagai bentuk saling atau bentuk timbal balik. Nah, apabila dikaitkan dengan permasalahan lingkungan, maka mubadalah dapat diartikan bahwa hubungan timbal balik ini mempertegas pernyataan bahwa tidak ada posisi yang lebih tinggi dalam sebuah hubungan dan tidak dibenarkan merasa lebih tinggi atau melakukan kedzaliman serta tindakan asusila dengan mendominasi satu dengan yang lainnya. Kemudian hubungan antara manusia dengan alam itu merupakan hubungan manusia dengan sesamanya, bukan merupakan hubungan antara penakluk yang ditaklukkan atau antara tuan dengan hamba, tetapi hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah. Kemudian, lingkungan sebagai bagian dari integritas kehidupan manusia harus dipandang sebagai komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak disakiti. Kemudian, dari pemaparan di atas, maka hifdzul bi'ah menjadi penting apabila dilihat dari fatwa KUPI tentang haramnya melakukan kerusakan lingkungan akibat sampah. Fatwa KUPI tersebut juga sebagai pedoman bagi masyarakat dalam hal menjaga lingkungan karena belum adanya aturan yang tegas dari pemerintah terkait permasalahan sampah. Maka dapat kita pahami bahwa fatwa KUPI terhadap haramnya melakukan kerusakan lingkungan ini didorong oleh sejumlah alasan. Yang pertama yaitu krisis lingkungan yang telah semakin parah. Yang kedua, umat Islam memerlukan kerangka atau pedoman hukum yang komprehensif mengenai masalah lingkungan. Yang ketiga, fikih klasik tidak mengakomodir masalah lingkungan sebagai suatu disiplin tersendiri dalam ranah studi Islam. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.